Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Indra Tamrin, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Angkatan keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit resume mengenai nilai-nilai berakhlak, tapi pada kesempatan ini yakni harmonis, loyal, dan adaptif. Yang pertama, harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia. Kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Mengapa harus harmonis? Karena salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Berikut 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Peran ASN dalam mewujudkan budaya harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ASN juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega ASN lainnya yang membutuhkan pertolongan. Serta yang terakhir, ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Adapun kode etik harmonis, yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau kesetiaan. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal yakni komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Berikut adalah panduan perilaku atau kode etik loyal yang bisa kita laksanakan. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Selanjutnya, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Apa itu adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi dan lain sebagainya.
Penerapan budaya adaptif pertama dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Keempat, terkait dengan kinerja instansi. Kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Terakhir, kode etik adaptif. Pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tiga, bertindak proaktif. Itulah tadi sedikit resume dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kembali berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.